Shalom. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Pendidikan Agama Kristen dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Ramandai, Sarjana Pendidikan, Guru Pendidikan Agama Kristen di SDN 1 Tonom, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus mahasiswa PPG LPTK IAKN Manado dengan NIM 25010611412. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Tonom dengan tema Yesus menyelamatkan manusia di kelas 6. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes. Ada sukacita? Joy. Joy. Sukacita. Joy. Silakan duduk. Saat ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar kita akan berdoa. Dan doa, siapa yang bisa untuk memimpin doa sebelum belajar? Iya. Mari maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menuntun langkah-langkah kami dari rumah hingga sampai di sekolah ini dengan tidak kurang suatu apa-apa. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulaikan kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan tuntun itu dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan begitu baik. Saat ini Bu Guru akan mengambil absen siswa-siswa yang hadir pada hari ini ya. Cimika Asa, Hadir Ibu Guru. Misael Kamasi, Hadir Ibu Guru. Rea Tawaang. Hadir Ibu Guru. Jadi semua hari ini hadir? Ya, hadir. Tidak ada yang sakit ya? Oke, kita akan lanjut. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu ini. Yesus sayang padaku, pakai gerakan semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tepuk tangan semua. Itulah lagu tadi yang menggambarkan tentang kasih sayang. Karena Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Ia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua, menebus kita semua. Silakan duduk. Saat ini kita akan lanjut belajar. Dan pelajaran kita pada hari ini mengenai Yesus menyelamatkan manusia. Apa tadi? Yesus menyelamatkan manusia.
menyelamatkan manusia. Ibu guru saat ini mau bertanya, dalam karya penyelamatan Tuhan, kita ketahui bersama karya penyelamatan Tuhan itu, Ia mengorbankan dirinya sendiri. Di mana? Di kayu salib. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pernahkah kita menemui pengorbanan sebagaimana yang Yesus lakukan kepada umat manusia dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, kalau kehidupan sehari-hari pasti menyangkut keluarga. Contohnya di saat mama kita sedang sakit. Dan pada saat itu papa kita pergi bekerja. Dan waktu itu teman kita sudah datang ke rumah untuk mengajak kita bermain. Pilihan kita apa? Ibu guru mau tanya kepada anak-anak, apa pilihan Anda? Ketika teman mengajak untuk bermain, apakah Anda akan pergi bermain sementara permainan yang akan dimainkan teman-teman itu adalah permainan yang kita semua suka. Merupakan hobi untuk bermain bersama-sama seperti petak umpet itu. Tapi keadaan ibu kita sedang sakit. Apa yang kita pilih? Menjaga ibu atau pergi bermain? Menjaga ibu. Mantap, luar biasa. Itulah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari dalam karya pengorbanan sebagaimana yang Tuhan lakukan kepada kita semua umat manusia. Karena Tuhan Yesus itu meninggal atau mengorbankan dirinya mati di kayu salib bukan cuma untuk ibu guru, bukan untuk putri, bukan, tapi untuk siapa? Kita semua. Di saat ini kita kan sementara belajar tentang Yesus menyelamatkan umat manusia. Itu pasti ada tujuan pembelajarannya. Mengapa kita belajar hal demikian? Tujuan pembelajaran dalam hal Yesus menyelamatkan manusia, yang pertama ialah siswa dapat menjelaskan karya penyelamatan Yesus bagi manusia dengan benar. Jadi kita harus tahu menjelaskan kepada orang-orang di sekitar kita tentang karya penyelamatan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bukti-bukti kasih Allah melalui pengorbanan Yesus dari Alkitab dengan tepat. Karena pedoman umat Kristen itu ada di dalam Alkitab. Jadi kita harus tahu untuk mengidentifikasi bukti-bukti kasih Allah melalui Alkitab tersebut. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menerapkan nilai-nilai kasih Yesus. Jadi kita harus menerapkan kasih Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena umat Kristiani itu selalu diidentik dengan kasih. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, siswa dapat menganalisis dampak karya. Kita bisa menganalisis dampak karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada kita semua. Dan yang kelima, siswa dapat merefleksikan rasa syukur atas karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi, siswa dapat merefleksikan rasa syukur atas karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Kita masuk saat ini kepada materi. Yang pertama, Yesus mengasihi kita. Ibu guru mau tanya, apakah kita merasa Yesus mengasihi kita? Apa?
Mengasihi atau tidak? Mengasihi. Kasih Yesus itu bisa kita rasakan dalam hal apa? Coba saat ini tangan kita ke hidung. Ada udara yang keluar? Itu berarti kita masih bernafas. Itulah bentuk kasih Yesus kepada kita. Karena Yesus Kristus datang ke dunia itu karena dia sangat mengasihi semua manusia, termasuk kita semua. Dia datang dengan tujuan khusus, yaitu apa? Menyelamatkan kita dari dosa kita. Karena kita ini hanyalah manusia biasa. Begitu banyak hal yang kita lakukan yang menyakiti hati teman, menyakiti hati guru, dan juga menyakiti hati orang tua, menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan. Dan untuk itulah Tuhan Yesus datang untuk menebus perbuatan dosa kita. Dan saat ini kita memiliki misi penyelamatan, atau Yesus Kristus memiliki misi penyelamatan. Sejak lahir, Yesus sudah memiliki misi yang penting. Sebagaimana ibu guru pernah ceritakan tentang sejarah kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama, baru diberitakan dia mau lahir, Raja Herodes sudah menolak, sudah berencana untuk membunuh dia. Saat dia juga mau lahir, ada penolakan dari siapa? Ayahnya, Bapak Yusuf. Dia ingin memutuskan hubungan secara diam-diam kepada Maria, ibu Yesus. Tapi diperingatkan lewat mimpi bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu merupakan misi keselamatan daripada Allah sendiri. Jadi Maria akan mengandung daripada Roh Kudus. Dan yang berikut, ketika dia mau lahir, ketika Maria dan Yusuf mencari tempat penginapan, mereka ditolak. Dan pada akhirnya dia lahir di kandang yang hina, di kandang Bethlehem. Tapi karya keselamatan Allah tidak berhenti di situ, tetap berjalan. Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, dia rela meninggalkan kemuliaan surga untuk hidup bersama kita di bumi ini. Saat ini kita tahu bersama bahwa semua manusia itu berdosa. Atau ada yang tidak berdosa? Semua adalah manusia berdosa. Dosa ini membuat kita terpisah dari Allah yang kudus dan tidak dapat masuk surga. Contohnya apa? Waktu kejadian atau peristiwa di Taman Eden, manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa oleh godaan iblis. Di saat itu hubungan manusia dan Allah retak, terpisah oleh karena dosa. Baru dia manusia tidak pernah berhenti, merupakan manusia yang tegar tengkuk, tetap melakukan kesalahan. Sehingga Allah rela mengutus anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Tidak bisa sendiri, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan perbuatan baik saja. Keselamatan dalam diri kita sendiri tidak bisa kita lakukan. Karena keselamatan itu bukan hanya di saat teman tidak punya ballpoint, lalu ini saya pinjamkan. Bukan sampai di situ, bukan hanya perbuatan seperti itu. Kita perlu kehadiran daripada Tuhan Yesus. Kita butuh juru selamat kita, juru selamat yang akan menebus dosa-dosa kita. Karena kesempurnaan itu ada pada Tuhan Yesus. Sebagaimana yang Ibu Guru
katakan tadi, lahir sebagai manusia, menjadi manusia biasa, menderita daripada sebelum dilahirkan, sampai sudah dilahirkan, sampai sudah melakukan suatu mujizat, tetap menderita. Tuhan Yesus tetap dalam penderitaan dan disalibkan di kayu salib. Tuhan Yesus rela mati, menderita, mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Dia tidak ingin manusia dihukum. Jadi dia rela mengorbankan dirinya. Tapi ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi Tuhan Yesus, yaitu apa? Tuhan Yesus diberikan Allah suatu kebangkitan. Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Di saat ini, Ibu Guru akan menayangkan video karya keselamatan Tuhan. Jadi, tolong saksikan bersama karena sebentar pasti Ibu Guru beri tugas. Sudah siap untuk menyaksikan video tersebut? Siap. Oke, diharapkan tenang dan lihat baik-baik, simak baik-baik video yang akan ditayangkan. Tuhan Yesus tinggal di kota Yerusalem. Yesus dikenal dengan ajarannya yang penuh kasih, kebaikan, dan hikmat yang luar biasa. Orang banyak datang untuk mendengarkan dia mengajar dan melihat mujizat yang Yesus lakukan. Namun, tidak semua orang suka melihat Yesus. Beberapa pemimpin Roma dan orang Farisi merasa terancam oleh pengaruhnya yang semakin besar dan kebenaran yang dia sampaikan. Mereka berencana untuk mengangkatnya karena percaya, bersepakat untuk mengkhianati Yesus demi 30 kepimpinan. Kepada para prajurit, siapa yang harus mereka tangkap? Yesus dibawa ke imam besar, di mana dia menghadapi tuduhan dan saksi-saksi palsu mereka yang telah berbuat salah kepadanya, menunjukkan belas kasihan bahkan dalam penderitaannya. Karena perihal Yesus, tetapi tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Namun orang banyak yang tergerak oleh para pemimpin berteriak yang merasakan tekanan dari orang banyak dan tidak ingin terjadi kerusuhan, akhirnya menyetujuinya. Mereka membawanya melalui jalan-jalan dengan salib kayu yang berat yang harus ia pikul ke suatu tempat yang disebut Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kita sudah menyaksikan video karya keselamatan Tuhan. Dan pada saat ini Ibu Guru akan memberikan tugas, tapi Ibu Guru akan membentuk suatu kelompok. Tolong kelompoknya dibentuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saat ini sudah membentuk kelompok. Dan saat ini Ibu Guru akan membagikan pertanyaan. Jadi kelompok akan bekerja sama mencari jawaban yang benar untuk menjawab pertanyaan 3 nomor ini. Ibu Guru kasih waktu atau beri waktu kepada kelompok 1, 2, 3 selama 15 menit mengerjakan tugas kelompok. Kerjasama, saling tukar pikiran. Dalam menjawab pertanyaan saling tukar pikiran. Menurut Anda bagaimana? Tapi hanya 15 menit. Jangan kerja berdua, kerjasama. Kerjasama ya. Baca pertanyaannya, tapi di sini berdoa dulu. Berdoa dulu sebelum melaksanakannya. Berdoa dulu itu ada di situ kan, ada panduannya. Berdoa dulu, satu orang pimpin doa. Berdoa dulu baru kerjakan. Silakan, berdoa dulu. Masing-masing pemimpin kelompok yang pimpin. Sudah berdoa. Supaya, kenapa Ibu Guru sampaikan berdoa dulu? Supaya Roh Kudus tetap memimpin kita semua, apalagi saat ini mengerjakan tugas. menitnya. Kerja kelompoknya sudah selesai. Sebelum kita
kita lanjut dalam hal mempresentasikan hasil kerja kelompok kita ice breaking dulu. Kita semua berdiri. Ice breaking dulu. Buka tutup, buka tutup. Oke? 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Haha, lebih keras lagi dan lebih cepat lagi. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Haha, lebih cepat lagi. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Haha. Oke, silakan duduk. Saat ini kita akan mempresentasikan hasil jawaban yang sudah dikerjakan oleh setiap kelompok 1 sampai kelompok 3. Yang pertama silakan kelompok 3 diundang ke depan. Maju di depan. Atau berdiri saja di situ, silakan berdiri berderet. Berdiri di samping teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan ayat-ayat untuk dibaca, jelaskan apa yang dimaksud dengan karya penyelamatan Yesus. Jawabannya untuk menebus dosa manusia. Nomor 2. Yang kedua, menurut pemahaman kelompok, mengapa Yesus harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia? Jawabannya untuk melaksanakan kehendak Allah mati di kayu salib. Yang ketiga, bagaimana bukti bahwa Allah sangat mengasihi manusia berdasarkan ayat-ayat tersebut? Jawabannya, kematian Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih. Kita beri aplaus, tepuk tangan. Bagaimana? Apakah kita bisa menerima jawaban yang ada? Bisa. Nah, dan bila ada kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok 3, Ibu Guru berikan kesempatan. Silakan. Sebutkan contoh pemakanan dalam lingkungan sekolah. Contohnya, bila ada teman yang bertugas di kelas itu sakit, saya akan menggantikannya. Ya. Kita beri aplaus lagi. Terima kasih. Masih ada lagi kelompok yang mau bertanya? Dipersilakan. Siapa yang menjual Tuhan Yesus? Yudas Iskariot. Tepuk tangan lagi. Dipersilakan duduk bagi kelompok 3. Terima kasih bagi ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan jawaban yang sudah begitu baik. Ibu Guru ucapkan terima kasih, berarti ada menyimak apa yang Ibu Guru terangkan tadi. Jadi pada intinya, karya keselamatan yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus untuk manusia itu merupakan kehendak Allah. Tuhan Yesus Kristus ingin menggenapi apa yang difirmankan Allah lewat keselamatan
pengorbanan yang ia lakukan di kayu salib. Jadi di sini kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus meneladani pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Seperti contoh yang sudah dijawab tadi oleh teman kita dalam kelompok 3, yaitu contohnya bila ada teman yang sakit dan teman itu sedang bertugas dalam kelas, dia langsung memberikan dirinya, rela memberikan dirinya, menawarkan diri, oh biar nanti saya yang melaksanakan tugas kebersihan tersebut. Jadi ibu guru harapkan teman-teman yang lain, sebagaimana juga ada di jawaban kelompok 2 dan kelompok 1, itu semua baik. Tapi yang ibu guru harapkan jangan hanya sekedar sampai di jawaban, tapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu harus ada sikap rela berkorban supaya kita bisa buat Tuhan Yesus kita tersenyum, karena kita bisa meneladani karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi saat ini ibu guru mau bertanya, apa yang kamu pelajari tentang karya penyelamatan Yesus Kristus? Rela berkorban. Oke, jawaban yang baik sekali dan benar. Dan kedua, bagaimana kamu bisa menerapkan kasih Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari? Mengasihi dan mengampuni. Oke, mantap. Mengasihi dan mengampuni kepada teman tentunya, dan kepada guru. Jangan menyimpan dendam. Tetap kita mengasihi dengan tulus hati. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini, dan kita akan tutup dengan doa. Sebagaimana sudah diawali dengan doa, kita akan tutup dengan doa, dan yang akan berdoa silakan adik Nara Lombogia. Di sini jadi samping ibu guru. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menuntun pelajaran kami dari awal pertengahan nggak boleh berakhir tanpa begitu baik. Ya Tuhan, setelah kami akan pulang, tuntun langkah kami dari sekolah ini nggak sampai ke rumah kami masing-masing yang tidak konsen apa-apa. Ya Tuhan, rindu kami dalam Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, putar, amin. Amin. Terima kasih, dan silakan ketua kelas memimpin. Ibu guru akan keluar. Bersiap. Berdiri. Beri salam. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang teman-teman. Silakan duduk. Selamat siang dan terima kasih.